Banyak juga kita sapa pakai bahasa Mandarin, adanya malah ketawa-tawa Kak. Jadi mungkin untuk sapaan biasa aja pakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, lalu kita lanjutkan seperti biasa pakai bahasa Indonesia. Agar apa yang kita sampaikan tentunya harus masuk ke jamaah. Jamaah pulang harus bawa minimal poin atau ilmu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RRI, kita kembali lagi di podcast RRI Kendari. Kali ini episodenya bareng Vivi. Seperti biasa di podcast RRI Kendari kita hadirkan tamu-tamu yang bisa menginspirasi kamu. Tapi kali ini lebih spesial karena bakal menyejukkan hati kita semua nih Sobat RRI. Oke, jadi krunya udah siap, adem-adem ya semuanya. Alright, ya Sobat RRI, kita langsung sapa aja. Ini bukan hanya sekedar pendakwah, tapi juga hafizah, masih muda tapi sudah punya pengalaman yang luar biasa, yang Masya Allah. Langsung aja ada Ustazah Rima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast RRI Kendari. Masya Allah. Selamat datang di Sulawesi Tenggara. Oke, Ustazah Rima, ini Sulawesi Tenggara first time kah atau sudah pernah sebelumnya? Sebelum itu aku mau nyapa sobat-sobat RRI dulu kali ya Kak ya. Ini Masya Allah buat para sobat RRI, terus dengerin siaran-siarannya karena banyak banget yang menginspirasi kita ya Kak ya. Amin. Nah, ngomongin tentang Kendari, ini adalah kota yang Masya Allah luar biasa. Jadi kebetulan kalau untuk ke Sulawesi Tenggara kemarin kita juga nggak lama dari sini ke Kolaka. Tapi kalau untuk kota Kendarinya baru ini nih teman-teman. Jadi alhamdulillah spesial banget, langsung disambut sama sobat RRI tentunya bersama Kak Vivi. Alhamdulillah sudah bisa menyempatkan hadir di podcast RRI Kendari. Gimana kesannya untuk first time ke Kendari? Apakah seperti kota Bogor, kota hujan? Masya Allah, betul sekali nih. Ngomongin tentang hujan, kemarin aku baru banget datang disambut oleh hujan ya. Dari pagi sampai kita acara sore tuh hujannya. Mungkin itu petanda berkah kali Kak ya. Amin. Kita jadi aja doa kan. Masya Allah. Tapi memang nih Ustazah, kalau di kota Kendari ada musim-musimnya. Pas musim hujan Ustazah datang, insya Allah penuh berkah semuanya. Amin. Karena dengar-dengar biasanya juga agak panas itu. Kayak lagi di Mekah kita ya. Masya Allah. Oke, Ustazah, ini kita mau bahas bagaimana sih Ustazah sebagai bisa dibilang Ustazah tergolong Gen Z ya? Iya betul. Oke, udah terspill Gen Z-nya. Nggak usah di tahun berapa ya. Gen Z itu rentan antara masih ada 90-an sampai 2000. Tebak sendiri aja deh. Searching sekarang. Jadi nih Ustazah sebagai pendakwah di usia muda. Nah, ini juga sebagai hafizah. Kita ke hafizahnya dulu. Hafizah 30 juz. Tentunya bukanlah perjalanan yang mudah untuk sampai di tahap itu. Boleh diceritakan bagaimana sih awal mulanya masuk pesantren, atas kemauan sendiri kah? Ataukah memang Rima, kamu sebagai anak harus masuk pesantren? Atau seperti apa nih Ustazah? Terima kasih banyak nih buat sobat-sobat RRI atas kesempatannya. Jadi ngomongin tentang menghafal, tentang bagaimana background aku. Jadi diawali dari kecil, memang karena orang tua ada di lingkup bidangnya keagamaan. Nah, jadi di situ aku mulai tertarik nih. Awalnya dulu tuh ngikut-ikut sama ayah, melihat para pendakwah dulu, terus juga terinspirasi pengen deh kayaknya masuk pesantren. Nah, waktu itu masuk di pesantren Darun Najah Islamic Boarding School di Jakarta, di pusatnya itu. Saya sekolahnya 6 tahun, jadi sanawiyah sama aliyah. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Nah, di situ juga karena jurusannya kebetulan waktu aliyahnya keagamaan, ada program tahfiznya juga. Jadi mau tidak mau kan awalnya agak terpaksa mungkin sedikit. Nah, tapi karena enjoy dijalani, alhamdulillah lulus di pesantren, mengikuti kegiatan tahfiz juga. Nah, sambil liburan itu aku beberapa kali ikut juga daurah-daurah, ikut di salah satu pesantren. Boleh di-spill nggak di pesantrennya? Kalau tadi pesantrennya di Raja, kalau tahfiznya salah satu program daurah yang aku ikuti itu di Mataku Mega Bendung, yaitu Kampung Quran Kak. Itu aku beberapa kali di sana. Sampai berapa lama tadi? Jadi beberapa kali setiap ada liburan. Baru ke sana. Karena menyesuaikan juga pesantren kan liburnya kan kadang pas nanti akhir tahun. Tidak sesuai dengan yang umum. Jadi kalau ada perpulangan
saja. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana liburan keluar kota, jalan-jalan, atau bahkan teman-teman aku juga pada keluar negeri, nah ini orang tua memberikan aku waktu, timing, kesempatan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak mubazir waktunya. Masya Jadi Allah. tadi daurah pertama di mataku, lalu juga aku mengikuti daurah di YKTN, Yayasan Karantina Tahfiz Quran Nasional, itu di Kuningan. Nah beliau ini yang punya adalah Kiai Ahsin Saho, yang kita ketahui beliau adalah pakar ilmu qiraat, ilmu yang langka, yang Masya Allah namanya juga sudah masyhur sekali. Di sana juga aku beberapa kali mengikuti, namanya juga kita menghafal ya Kak, tentunya banyak banget cobaan, banyak banget kadang bosennya, tapi terus dijalani, ikhtiar. Oke. Akhirnya sampai saat ini kita lanjutkan juga ke kuliah, jenjang kuliah. Sengaja saya mengambilnya di IIKI, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Kenapa mengambil di sana? Salah satunya karena ingin memfokuskan hafalan tadi, agar hafalannya tidak kemana-mana. Karena kan kalau kuliah mungkin banyak kegiatan, banyak tugas, kita usahakan Al-Quran tetap menjadi prioritas utama kita. Jadi sengaja di IIKI, karena memang di IIKI ini adalah salah satu kampus perempuan pertama yang menghafalkan Al-Quran. Jadi khusus perempuan nih Kak. Khusus perempuan. S1 dan S2-nya kami diminta untuk menghafal Al-Quran. Jadi backgroundnya dari pesantren, Sanawiyah Aliyah, kemudian daurah di Mataku, kemudian di KTN, dan juga kita lanjutkan ke jenjang kuliah. Ini kalau kita dengar secara singkat ya, orang-orang taunya, wah Masya Allah sekali nih Ustazah Rima, pasti jalannya mulus-mulus aja nih, nggak pernah perengat-perengut nih dalam menjalankan tugasnya sebagai anak pelajar hafizah, dan sekarang juga alhamdulillah sudah jadi pendakwah juga. Nah ini dari perjalanannya, pernahkah ada terbesit kayak di Gen Z kan sekarang itu berkecamuk ya, kalau biasanya di usia-usia remaja yang labil di masa pesantren kan mungkin ada memori yang teringat, aduh aku udah lelah nih sepertinya dengan dunia pesantren ini, tidak semenyenangkan yang saya bayangkan pas lihat ayah saya, pas lihat orang-orang di pesantren itu seperti apa. Nah kalau Ustazah Rima pernah nggak merasa ada di dalam prosesnya seperti itu? Ini menarik banget juga ya untuk kita bahas, karena mungkin kalau sekarang tuh zamannya media sosial, mungkin yang kita perlihatkan, yang kita tampilkan hal-hal yang sekiranya menyenangkan. Tentunya dalam hidup kan ada suka ya Kak Vivi, ada juga dukanya pasti. Kayak di pesantren dulu ya Allah, kita ngelihat teman-teman seusia kita happy gitu, pegang HP bebas teman-teman, sedangkan kita yang di pesantren boro-boro megang HP gitu ya. Untuk telepon orang tua aja tuh susah gitu, ada waktu-waktu tertentu, entah minjem sama musrifah atau mungkin ke wartel Kak, bayangin 2000 berapa kita masih menggunakan wartel. Itu antrinya. Kayaknya anak sekarang nggak tahu deh wartel itu apa. Aku sebagai Gen Z yang agak tua ya, jadi Gen Z awal nih, Gen Z awal gitu, kita menggunakan wartel yang mungkin teman-teman warung telepon gitu ya, harus diperjelas lagi, itu antrinya juga luar biasa. Seperti yang tadi saya bilang, ada suka ada duka, tapi semua itu harus tetap kita jalani. Meskipun lelah, kalau kita jalaninnya lillah, insya Allah jadi berkah gitu ya. Jadi pesan lillah nih ya, lelah jadi lillah, insya Allah berkah gitu. Amin. Di pesantren ada suka ada dukanya, tapi karena di pesantren banyak temennya, banyak yang rangkul, banyak juga pendampingnya, jadi kita bawa enjoy aja. Kalau sesekali nangis ya, namanya juga hidup, ada air mata sedikit tidak apa-apa. Seperti itu. Nah Ustazah, apa yang menjadi momen turning pointnya Ustazah? Awalnya yang jadi penghafal, kemudian berlanjut ke pendakwah. Adakah di momen aku sudah siap nih untuk menyebarkan syiar-syiar agama yang baik, untuk bukan hanya di generasinya Ustazah, tapi semua generasi sekarang yang menjadi jamaahnya Ustazah. Nah, jadi ini juga berkaitan dengan kegiatan aku yang sekarang Kak, dakwah. Jadi kebetulan dari kecil memang tadi yang udah aku bilang di awal, aku juga bergerak di bidang dakwah. Jadi awalnya dulu tuh melihat ustazah seperti mungkin yang teman-teman tahu, Ustazah Lulu Susanti, Ustaz Sugi Al-Bukhari, Ustaz Solmed, Ustaz Zaki Mirza, dan ustaz lainnya. Awalnya dulu sering ikut beliau ceramah, aku nyaksiin aja, terus ada ketertarikan gitu. Nah tadi juga sudah saya sebutkan, di pesantren
kebetulan saya ini kalau di pesantren tuh ada lomba biasanya antar pesantren kan. Iya. Nah jadi perwakilan nih lomba pidato. Kalau dulu kan biasanya kalau bahasa pesantren tuh muhadharah gitu. Kebetulan dipilih dari pesantren mewakili, dan juga kemudian karena mungkin ada skill di sana dipilih juga sebagai mudabir. Kalau bahasa pesantrennya itu Jamiatul Mubalighah, yaitu yang mengurus muhadharah di pesantren. Nah kebetulan berlanjut lagi, selesai lulus saya pengen ilmu saya yang mungkin masih sedikit ini bisa setidaknya bermanfaat bukan hanya pada diri saya, tapi saya juga pengen banget bermanfaat untuk orang banyak, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Motto hidup saya sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Dengan ilmu yang saya miliki mudah-mudahan bisa terus disiarkan, jadi mudah-mudahan pengennya terus dilanjutkan dan dikembangkan. Amin. Oke. Nah, Ustazah ini kan pendakwah itu punya tipikalnya masing-masing, punya karakternya. Betul. Nah, kalau kita searching Ustazah Rima, pasti yang munculnya itu adalah Ustazah Rima multibahasa, salah satunya. Nah, ini apakah ada memang dari awal pas terjun di dunia dakwah bilang, oke, aku mau kayaknya karakternya seperti ini deh, dikenalnya aku bisa berbagai bahasa. Nah, bagaimana di penentuan karakter dari Ustazah dalam berdakwah? Oke, nah ini juga menarik ya, mungkin belum orang tahu nih di belakangnya seperti apa sih kira-kira. Ada yang mendengar Karima ini penceramah beberapa bahasa ya. Jadi kebetulan orang tua aku tuh punya ambisi yang sangat-sangat, kita pengen kalau kita jadi penceramah bukan hanya sekedar mungkin mohon izin viral saja, tapi kita ingin backgroundnya jelas. Jadi kebetulan orang tua aku tuh selalu ada waktu libur sekolah di sini, sekolah di sini. Salah satunya sekolah yang aku ikuti adalah ISK, mungkin teman-teman pernah tahu Menara 165. Itu yang punya Pak Ari Ginanjar, salah satu yang Masya Allah bisa memotivasi kita semua ya. Kenal juga beliau. Terus juga sebagai penceramah ini kan mohon izin Kak, ada susah-susah gampang gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan nih karakter jamaah. Kira-kira karakter jamaah tuh gimana sih? Ada juga karakter yang sukanya ketawa, sukanya bercanda. Jadi kita pembawaannya harus ketawa, harus bercanda. Tapi ada juga nih Kak, daerah-daerah yang pengennya harus kajian full, harus banyak dalilnya, teorinya seperti apa. Nah, untuk pengambilan bahasa sendiri kemungkinan ya, jadi ceritanya bahasa Arabnya ini kebetulan di pesantren. Nah, itu di pesantren Darul Najah itu bahasa Arab sama bahasa Inggrisnya wajib Kak. Jadi setiap hari ada pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Berarti ada waktu untuk dialog. Betul. Jadi setiap hari kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian untuk bahasa Mandarinnya aku belajarnya di BLCI, yaitu Beijing Language Culture Center. Jadi bahasa Arab di pesantren, bahasa Inggris di pesantren. Saya lanjutkan juga di LC Pare, itu belajar bahasa Inggris di kampung Inggris kalau pernah tahu. Nah, sama tadi bahasa Mandarinnya salah satunya tadi untuk membentuk karakter. Kalau anak-anak kecil gitu kan biasanya pakai bahasa tuh lebih gagah gitu kan. Seperti itu. Nah, kenapa bahasa Mandarin? Kalau bahasa Arab dan Inggris kan itu menjadi bisa dibilang bahasa wajibnya di pondok ya. Nah, di luar dari pelajaran di pondok, belajar bahasa Mandarin, ada ketertarikan apa dengan bahasa Mandarin dari Ustazah Rima? Karena awalnya ngelihat bahasa Mandarin tuh bilang susah banget nih bahasa Mandarin. Penasaran. Sesusah apa sih? Apa sih kira-kira? Pas dipelajarin kan, temukan memang susah. Emang susah. Perjuangannya ternyata apa yang orang bilang. Coba-coba ternyata memang susah teman-teman. Gitu. Ternyata memang susah ya. Praktekkan langsung karena kebetulan aku ngajar langsung orang Cinanya, dan itu bahasanya benar-benar tiap hari ngomong dan ngajarin pakai bahasa Mandarin. Agak tekanan batin sedikit, tapi sudah berlalu ya. Tapi pernah nggak sih Ustazah pas sudah melewati masa belajar bahasa Mandarin, bisa dibilang sudah hafal lah dalam kosakatanya seperti apa, sudah apa sebutannya untuk sudah fluent ya dalam bahasa Mandarin itu. Pernah nggak Ustazah diundang, Ustazah Rima boleh kajian atau mungkin berdakwah tapi dalam bahasa Mandarin? Oke, kalau itu ya karena kebetulan kita dakwahnya di Indonesia, paling kita menggunakan sapa-sapaan aja. Banyak juga kita sapa pakai bahasa Mandarin, adanya malah ketawa-tawa Kak. Jadi
Jadi mungkin untuk sapaan sekedar saja pakai bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, lalu kita lanjutkan seperti biasa pakai bahasa Indonesia agar Oke. apa yang kita sampaikan tentunya harus masuk ke jamaah. Oke. Juga jamaah pulang harus bawa minimal poin atau Iya. ilmu gitu. Oke, oke deh. Nah, ini lanjut lagi bahas seputar Ustazah sebagai sosok pendakwah di eranya Ustazah. Ini eranya Ustazah nih. Gen Z ini sekarang sudah mendominasi dari segala lini nih. Dari segala sisi ya. Bagaimana nih pendapat Ustazah yang dulu-dulu tuh awal-awal kalau orang mau syiar pastinya oke di atas mimbar, di suatu kajian. Kalau sekarang di era digital pastinya di sosial media, berbagai lini, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya di sosial media. Bagaimana tanggapan dari Ustazah tentang dakwah sekarang bukan hanya di sekedar mimbar saja? Nah, itu juga enak sekali untuk dibahas. Seperti yang kita tahu, baligu ani walau ayat, sampaikanlah meskipun satu ayat. Sekarang udah ada kemajuan. Mungkin dulu zamannya Rasulullah, Masya Allah, perjuangan untuk dakwahnya kan Kak, ya. Masya Allah. Dari Mekah ke Madinah, Masya Allah. Terus juga dakwah ke Taif, itu sampai perjuangan beliau yang kita kalau baca sampai merinding banget. Harus benar-benar berjuang ke tempat ini, ke tempat berikutnya. Tapi dengan kemajuan zaman, kita ada di zaman era teknologi khususnya. Aku pribadi Gen Z ini tentunya sangat memudahkan banget Iya. bagi kita yang pengen berdakwah dan cakupannya lebih luas lagi Kak. Oke. Kalau di medsos ya kan, entah itu di YouTube kita share atau mungkin di Instagram, TikTok, itu hanya durasi 1 menit bisa, bahkan Iya. 30 detik aja tuh bisa. Kita mulai aja, terus ini juga bisa membantu banyak orang. Jadi juga bagi kita nih yang pengen nyari materi-materi, atau bagi teman-teman Gen Z yang ada masalah pengen dengerin kajian tapi belum sempat hadir Oke. offline, bisa banget nih kita manfaatin gadget kita daripada kita scroll TikTok. Iya. Ya kan? Kadang banyak juga yang kita scroll tapi kurang bermanfaat. Jadi lebih baik kita gunakan media sosial kita seperti TikTok yang kita punya, Instagram yang kita punya, ataupun X ya, Oke. ada Thread atau yang lainnya, itu kita pakai untuk hal-hal yang baik. Oke. Jadi tinggal search aja nih. Mungkin teman-teman yang buka Instagram, TikTok pengen dengerin ceramah tentang apa, Oke, langsung muncul. request ustazahnya siapa. Jadi dengan kemajuan zaman kita harus maksimalin semaksimal mungkin. Oke. Nah, Ustazah dari perjalanan berdakwah Ustazah, entah itu offline ataupun juga secara online, pernah nggak ada pengalaman-pengalaman yang merasa, wah ini belum pernah saya temui nih jamaah yang seperti ini, baik itu jamaah online ataupun offline. Ada mungkin kisah-kisah yang, wah ini sebaiknya next untuk berdakwah lagi saya tidak akan melakukan hal ini biar jamaahnya mungkin tidak salah tangkap atau seperti apa responnya? Nah, untuk jamaah itu kan beda-beda ya Kak. Iya. Karena kebetulan aku juga keliling, alhamdulillah. Jadi kita tahu nih Kak, ada daerah-daerah yang kulturnya seperti apa. Iya. Jadi tiap daerah tuh beda, tiap tempat tuh beda kulturnya. Nah, dari tempat jaraknya juga itu Masya Allah, aku pernah dakwah itu Kak, naik apa ya, perahu, kalau bahasa kita getek gitu kan. Oh, iya. Nyampe sana jamaah alhamdulillah banyak, dan juga ada juga nih beberapa jamaah yang nggak terlalu lancar bahasa Indonesianya. Jadi pas kita Oh, bahasa daerahnya gitu. pas kita ngomong kok nggak ada yang ketawa jamaahnya, jadi kita Nggak paham. banget memahami nih kira-kira kondisi wilayah atau orang-orang tersebut tuh seperti apa. Jangan sampai hal tersebut terulang. Kita udah ngomong panjang Oke. lebar, jangan diem aja, ternyata tidak mengerti bahasa Indonesia. Dikiranya dari tadi, oke dia kayaknya mulai mencerna, ternyata masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Oh, jangan sampai seperti itu deh ya. Terus kita belajar terus, jadi nggak ada rasa pantang menyerah, nggak ada udah nggak mau lagi ceramah, nggak sudah. Kita harus tetap mensyiarkan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, harus tetap menyampaikan apa yang sekiranya perlu kita sampaikan. Oke, ini sebagai pendakwah iya, sebagai hafizah juga iya. Tentunya sebagai hafizah itu bukanlah hal yang mudah. Kalau kata-kata para penghafal itu biasanya yang sulit itu adalah murojaahnya. Nah, bagaimana di tengah kesibukannya Ustazah sebagai pendakwah tetap menjaga hafalannya ini? Nah, ngomongin tentang hafalan, betul sekali. Sebenarnya semuanya berat Kak, menghafalkan berat, murojaah juga lebih berat. Jadi Oke. kalau bagi penghafal Quran itu murojaah itu adalah urat nadi kita gitu. Jadi kita harus mau nggak mau, sempat nggak sempat, harus kita sempatkan. Kayak misalkan meskipun kita kegiatan banyak, pasti ada di sela-sela waktu kita, entah di sholat, selesai sholat kita nyempetin 5 menit, atau mungkin kalau nggak sempet banget malam sebelum tidur, atau juga mungkin sekarang tuh zaman
udah enak banget Kak. Oke. Ada MP3, ada juga handphone, kita setel aja murotal sambil kita ngerjain sesuatu. Kayak misalkan nih, aku ada kegiatan dakwah, itu sambil make up, kadang kita sambil murojaah, udah pakai kerudung kita sambil murojaah aja. Oke. Di jalan kalau ada kesempatan kita sambil murojaah. Jadi dua-duanya berjalan. Usahakan kegiatan kita tetap berjalan, hafalan juga tetap dijaga. Jadi hafalan bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi juga harus bisa semaksimal mungkin kita implementasikan dengan baik. Karena yang paling penting itu kan adalah penerapannya. Ya, betul. Nah, kalau penyampaian dakwah ke Gen Z, ke zaman anak-anak zaman sekarang, sebutlah Gen Z dan juga Gen Alpha. Dari Ustazah sendiri sebagai Gen Z juga, apa nih pendekatan nilai yang cocok nih untuk dilakukan? Harusnya ini nih, Gen Z itu butuhnya ini kan dari Gen Z untuk Gen Z nih. Gen Z. Nah, itu betul banget nih Kak, kalau kita dakwahnya sesama Gen Z kan ibu-ibu tuh fokus gitu Kak, Iya, iya. dengarkan. Iya, iya. Ya, atau ibu-ibu tuh biasanya mencatat, tapi kalau anak Gen Z itu kan fokusnya mulai terbagi. Iya, terbagi-bagi. Cara kita mengatasinya adalah dengan banyak interaksi gitu kan. Kita ajak interaksi, atau juga kalau dalam dunia pendidikan ada namanya fun learning. Jadi kita Oke. belajar tapi juga tetap ada hal-hal yang seru. Terus kita juga harus menguasai bahasa-bahasa Gen Z dan juga Gen Oke. Alpha. Gen Karena Alpha. bahasanya tuh sekarang udah beda-beda antara bahasa milenial, bahasa Gen Z. Dan kita cari nih apa sih kira-kira yang lagi rame di TikTok untuk dibahas. Biasanya kalau kita sangkutin sama hal-hal yang lagi rame, Lebih cepat masuknya tuh. ya, atau tren-tren yang bisa lebih masuk, dan kita Oke. kaitkan dengan hal-hal yang berbau atau bernuansa Islam. Biar Oke. masuk tapi mereka tetap juga happy pembawaannya. Karena Oke. orang kalau misalnya diceramain tapi pembawaannya juga kurang seru, itu nggak meresap sampai dalam sih Kak. Kira-kira Nah, begitu. nah, ini kalau dari berdakwah sendiri, Ustazah sejujurnya nih dari Ustazah sendiri, sebenarnya paling nyaman ketika apakah muncul di media TV ataukah langsung bertemu langsung dengan jamaah yang generalnya kita tidak tahu nih. Kalau di TV kan sudah ditentukan ini jamaahnya dari mana-mana saja. Dari Ustazah seperti apa? Nah, untuk jamaah sih sebetulnya kurang lebih sama aja ya Kak. Misalkan yang kita lakukan nih hari ini, ketemu sama sobat RRI ya kan, Oke. ini mungkin audio aja. Nah, kalau jamaah langsung kan kita bisa melihat ekspresi jamaah, bisa Oke. melihat langsung ini kira-kira seperti apa situasi dan kondisi. Sebenarnya sama saja, enak-enak saja. Yang penting kita jalannya enjoy aja dan dinikmatin aja, seperti itu sih Kak. Oke deh, biar lebih seru di podcast kita selalu ada fire question. Kita masuk dulu di fire question ya. Jangan sabar nih Kak. Oke, saya ini jawab pilih aja ya. Oke. Oke. Ujian hafalan atau ujian skripsi? Ujian hafalan. Ceramah outdoor atau indoor? Ceramah outdoor. Oke. Posting dakwah di Reels atau kajian live di Instagram? Posting dakwah di Reels. Kalimat yang paling sering Ustazah ucapkan pas ceramah? Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Apakah ini Ustazah Maulana nih? Oh, saya Ustazah Maulani. Oke, pilih viral karena ceramah atau viral karena gaya? Viral karena ceramah deh. Nah, satu ayat yang paling Ustazah pegang teguh dalam hidup. Fazkuruni askurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Jadi kata Allah, kita harus ingat sama Allah, insya Allah Allah pun akan ingat kepada kita. Oh, Masya Allah. Oke, kita breakdown satu-satu fair question ini. Apalagi ini pemirsa, sobat RRI, aku ditodong banyak. Enggak ditodong sih. Kita lebih minta klarifikasinya. Kenapa sih pilih itu Ustazah? Siap. Nah, tadi ujian hafalan atau ujian skripsi. Kenapa pilihnya lebih mending ujian hafalan daripada ujian skripsi? Padahal ujian hafalan itu kalau menurut Vivi ya, secara orang itu lebih sulit kayaknya daripada ujian skripsi. Kalau skripsi itu kan aku menjalaninya sekali ya, Oke. berjuangnya sekali. Tapi kalau murojaah kan kita baca terus. Oke. Jadi kayaknya agak masih nempel-nempel nih. Kalau skripsi udah berapa tahun yang lalu udah lupa lagi kita jadi gitu sih Kak. Oke, nah ceramah outdoor atau indoor pilihnya outdoor. Nah, kenapa nih? Apa kita perlu pindahkan podcast ini di outdoor? Karena kita ubah jadi outdoor. Jadi ini pengklarifikasi tadi teman-teman sobat RRI, jawabannya itu adalah singkat-singkat dan cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Jauh-jauh.
sama indoor. Kalau outdoor mungkin kita lebih nyaman berekspresi ya. Oke. Kak. Kalau di indoor kan mungkin ada juga beberapa tempat yang masjid di mana kita tidak boleh terlalu berekspresi atau mengekspresikan diri kita. Jadi kalau outdoor kayaknya lebih enak, lebih nyaman. Apalagi aku pribadi tuh orangnya ekstrovert parah ya Oh my teman-teman. God. Sangat terlihat ya Sobat ya RRI. ampun, kalau menyaksikan secara langsung masih terlihat. Jadi kita kalau ceramah tuh kadang jalan tuh Kak, kadang turun panggung, naik lagi ke kanan, jadi ke lebih kiri. leluasa, lebih banyak ruangnya nih Dan jamaah juga biasanya yang di belakang itu lebih senang kalau ustazanya atau ustadznya maju-maju Langsung ke depan. Karena oke. ngevideoin nggak harus kayak begini-begini ya, kasihan. Oke, siap. Langsung ditodong ya. Yes, langsung foto saya video saya. silakan. Oke, lanjut tadi posting dakwah di Reels daripada kajian live di IG. Oke. Kenapa nih pilihnya di Reels? Karena kalau di Reels itu kita bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalnya di live ya, ini jujur-jujuran apa enggak nih? Boleh jujur nggak? Jujur lah. Nih, sama sih kita kayak di dunia entertain kan live sama taping ada plus ada mini ya. Kalau misalnya Oke. live kan namanya juga manusia ya Kak. Kadang kita ngomong ada salah sedikit khawatir ya Oke. kan. Apa yang kita sampaikan itu yang salahnya kepotong sama orang gitu. Jadi khawatir nanti jadi dosa jariah. Oke. Gitu. Jadi kalau di Reels kan kita bisa memilih kata yang tepat dan Oke. lebih enak lagi di-share sehingga apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Oke, kalimat yang paling sering Ustazah ucapkan Masya Allah, ya berarti dia ya. Itu ya jawabannya ya rata-rata orang paling sering ya Masya Allah, Alhamdulillah Masya Allah ya. Jangan bahasa-bahasa yang lain. Oh, karena bahasa gini itu udah mulai beda-beda nih Kak. Oke, nah tadi lanjut di viral karena ceramah. Kenapa ini? Pilihnya lebih baik viral karena ceramah aja. Karena kalau viral karena ceramah, setidaknya viralnya karena ilmu. Kalau Masya Allah. viralnya karena gaya kan bisa karena Iya. gayanya Gaya yang apa nyeleneh, nih? gaya apa dulu nih kita bingung. Gayanya yang baik kah atau gayanya yang kurang baik. Jadi Ada. lebih baik kita viralnya karena ceramah. Gitu. Oke. Jadi ada yang bisa diambil sih Kak. Baik, satu ayat yang paling Ustazah pegang teguh dalam hidup tadi. Ini al-sulku. Artinya apa tadi? Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Oke, kenapa tuh? Itu yang menjadi yang paling Ustazah pegang, pegangannya Ustazah. Karena segala sesuatu itu sulit ya, maksudnya ada tantangannya. Tapi kalau kita selalu melibatkan Allah, sesulit apapun, insya Allah didampingi dan juga akan ada solusinya seperti itu. Kak. Oke. Semakin dekat kita sama Allah, insya Allah Allah pun akan mempermudah setiap langkah kita dan setiap kegiatan kita. Masya Allah. Ini memang ya, tadi kata Vivi ya Sobat RRI, podcast kita kali ini adalah sangat sejuk. Paling sejuk di antara podcast-podcast yang lain. Amin, amin. Apalagi di balik krunya biasanya riwan ya. Ini sekarang pada tenang, adem. Aduh, kenapa nih? Apa karena hawa-hawa hujan kemarin? Enggak sih, karena ada Ustazah ya di sini. Nah, Ustazah ini sebelum kita hampir di closing ya di podcast kita, Ustazah kan sebagai penulis juga. Nah, turning point sebagai penulis sejak kapan nih untuk menulis buku? Oke, aku ingin orang-orang baca nih karya dari Ustazah Rima. Oke, kalau menulis itu sekitar tahun 2018-an kayaknya. Aku startnya sebenarnya dari kecil udah suka nulis-nulis nih Kak. Nah, tapi baru 2018 itu sengaja aku bukukan karena aku pengen apa yang aku sampaikan itu juga bisa bermanfaat, bisa diulang lagi, Iya. bisa dibaca lagi sehingga ada loh poin yang bisa kita ambil seperti Oke. itu sih Kak untuk bermanfaat bagi orang lain. Sejauh ini sudah ada berapa buku Ustazah? Ada 5 buku. Oke, buku yang dari 5 buku itu buku yang paling Ustazah rekomendasikan untuk Sobat RRI wajib baca tuh apa? Salah satu judulnya adalah Menjemput Berkah sih itu sih. Oke. Jadi ada buku beberapa juga tentang motivasi, tentang juga ada membaca Al-Quran. Tapi yang aku rekomendasiin banget, sebenarnya semuanya sih kalau bisa ya. Tapi salah satunya adalah Menjemput Berkah. Karena memang tujuan hidup dari kita semua pastinya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi bukan hanya hubud dunia, tapi kita juga harus cinta dan harus mempersiapkan bekal akhirat kita sebanyak-banyaknya. Oke, Masya Allah. Ustazah boleh menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke Sobat RRI dan juga mungkin ingin menyapa nih yang mengantarkan Ustazah ke sini karena dengar-dengar Ustazah dari kemarin nih agendanya dan dengar-dengar lagi bakal sampai ke ujungnya Sulawesi Tenggara nih nanti. Oh Masya Allah. Oh iya teman-teman nih kebetulan banget nih Sobat RRI. Jadi aku kebetulan dibawa sama BKMM Koja KDI Badan Komisi Majelis Taklim Masjid DMI Kota Kendari. Boleh tepuk tangan dulu. Oh iya.
BKMM Kota Kendari. Betul banget. Jadi kalau kita ke Kendari dibawa sama BKMM udah pasti semuanya lancar. Aku aja Masya Allah difasilitasi penuh. Dan kemarin tuh Kak banyak banget jamaah yang antusias. Itu salah satunya adalah karena kerja keras dari BKMM itu sendiri. Oke, Masya Allah. Nah buat nyapa-nyapa juga nih boleh. sobat-sobat RRI ya. Jadi Masya Allah mudah-mudahan kita selalu semangat, selalu sehat, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin karena al-waktu asman minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kita yang masih muda, Gen Z, Gen Alpha harus tetap produktif, manfaatkan waktu. Jangan sampai kita lalai atau tergiur dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik, Masya Allah. Ini hampir berapa ya? 10 jam nih. Waduh, ini kita berdua tapi ramai sekali ya. Ramai sekali. Alhamdulillah. Memang ya Ustazah di podcast kali ini luar biasa sekali perjalanan dan juga insight dari Ustazah Rima yang dari hafalan jadi seorang pendakwah dari pesantren ke layar kaca sampai di podcast RRI Kendari. Amin. Boleh dong sekali lagi nggak Kak? Aku seneng banget, terima kasih banyak untuk RRI dan Oke, juga sobat RRI yang udah ngasih kesempatan banget jadi aku bisa ketemu sama teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Masya Allah. Kendari. Mudah-mudahan syiar ini terus bermanfaat bagi kita semua. Amin, Sukses amin, terus amin, buat amin. RRI teman-teman. Pokoknya harus terus dengerin siaran RRI. Wah, terima kasih banyak Ustazah Rima. Tentunya buat sobat RRI, hijrah itu bukan nunggu sempurna tapi berani melangkah meski masih belajar. Terima kasih banyak Ustazah Rima atas waktunya di podcast RRI Kendari. Semoga hari ini buat sobat-sobat RRI Kendari yang ingin berhijrah mungkin ini nih pas setelah nonton podcast RRI Kendari bareng Ustazah Rima, oh inilah jadi langkah awal untuk berubah. Jangan scrolling aja tapi upgrade juga soulnya. Oke. Baik, kita akhiri podcast RRI Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.